Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi sama gue di El Hero. Sekarang kita motovlog lagi. Mungkin ini bisa jadi motovlog terakhir kita di jalur selatan. Selatan karena kita nanti akan pindah total ya, seluruh keluarga kita, anggota keluarga, anak sama istri pindah ke kota. Dan juga kita barusan ngantar dulu anak ya, karena dia mau perpisahan untuk sekolah SD. Sekarang kita OTW lagi ke kota karena kedepannya kita nanti akan tinggal di kota, anak-anak sekolahnya di kota, berhubung dekat dengan akses kota, dengan akses sekolah ya, akses pendidikan, dan juga ya cari pengalaman lah tinggal di kota, gimana rasanya. Nah, sekarang mungkin kita akan berbagi pengalaman aja ya. Kemarin itu kita habis ganti oli. Oli itu yang awalnya kita kosong sebelum ganti oli, yang sekarang kan kita ganti oli itu kosong, blok olinya itu kosong, dan gua wanti-wanti, makanya gua buru-buru cepet ganti oli lagi dengan jarak sekitar satu tahun, 1 bulan lebih lah, 1 bulan setengah. Itu mungkin jaraknya belum 1.500 sih, cuman gua wanti-wanti aja, takutnya blok olinya itu kosong lagi, olinya raib. Ternyata alhamdulillah ada ya setengah botol itu, jadi menyusutnya itu sekitar 200 sampai 300 milian lah menyusut olinya itu. Jadi aman untuk yang sekarang. Gue berasumsi ada beberapa asumsi, ada beberapa poin yang bisa gue tangkap dari kenapa oli yang pertama itu, yang pakai oli motil itu bisa raib ya. Yang pertama, oli motil yang gue pakai itu, dia itu spesifikasinya itu dia kalau nggak salah 20W 40 kalau nggak salah itu. Yang pasti itu lebih encer daripada oli yang kita gunakan sekarang. Olinya itu lebih encer ya. 20 itu menandakan bahwa oli itu titik mungkin titik terdingin ya dari oli itu, dia 20W. Gue kurang ngerti ya, yang pasti spesifikasinya itu 20W 40 kalau nggak salah itu. Jadi titik terendah terdinginnya itu dia sudah bisa di angka 40 derajat, dia sampai 40 derajat ya, 40 derajat gitu temperatur suhunya. Titik tertinggi, titik terpanas. Kalau titik terendahnya itu gue kurang tahu, tapi yang pasti dengan oli yang terlalu encer itu kan semi sintetis ya, bukan mineral, bukan juga full sintetis, semi sintetis, yang harusnya secara klaim itu 4000 km dia masih bisa digunakan. Asumsinya itu sekitar 4 bulan lebih ya, 4 bulan sampai 5 bulan itu oli masih aman harusnya. Itu pun kan tergantung medan jalan sih sebenarnya, dan juga riding ya, cara-cara berkendara. Balik lagi, kita jangan terlalu percaya ya dengan teknik marketing ya, dengan trik-trik marketing, hipotesis yang sebenarnya itu belum bisa teruji secara fakta ya. Karena bisa jadi setiap orang itu kan memiliki permasalahan yang berbeda-beda di motornya itu, entah di orangnya entah di motornya. Mungkin motornya itu kompresinya sudah berbeda, ataupun cara berkendaraannya berbeda, ataupun juga medan jalan yang ditempuhnya juga berbeda pula. Konsumsi BBM-nya juga mungkin berbeda. Ada yang selalu pakai RON 90, ada yang 95 ya. Mungkin ada yang pakai benzoil juga ada. Cuman kalau kita mengacu kepada kasus kemarin, bisa jadi oli yang kemarin kita gunakan yang terlalu encer itu, meskipun kualitasnya lebih baik daripada oli yang kita gunakan sekarang, mungkin dia kurang cocok jika digunakan untuk jarak jauh.
Karena ya klaimnya yang bisa tahan sampai suhu 40 derajat itu kita kan nggak tahu juga apakah itu benar atau tidak. Sekalipun itu sekelas motil ya yang sudah terkenal kualitasnya, tapi kan itu tidak menjamin. Ditambah pula ya kondisi lingkungan mungkin kemarin yang membuat suhu di sekitar ya, suhu temperatur area itu di jalanan itu mungkin cukup ekstrim ya ke belakang. eh Enggak sedingin sekarang. Ini kan panas tapi suhunya masih terbilang dingin. Masih terbilang suhu ruangan sekitar 28 sampai 32 derajat. Berbeda kalau suhu-suhu kemarin tuh kita kalau di jalan bisa sampai 35 derajat lebih ya. Itu sekitar bulan-bulan Februari lah. Dan juga bobot ya, beban yang dibawa itu bisa berpengaruh juga. Karena kita kan waktu pakai oli motil itu sebenarnya itu jarang loh kita udah nggak musim jengkes. Kita pakainya itu kan pas bulan puasa ya. Pas bulan puasa sebelum bulan puasa gitu. Oli motil itu. Wah itu kita pas ganti oli lagi itu bulan April. Kalau nggak April atau Mei ya. Mei ya. Mei awal lah. Kalau nggak Mei awal April akhir. Nah itu kondisinya udah kosong. Berarti sekitar kalau kita tarik bang kuasa ya Maret, April, Mei 2 bulan ya. Kalau dari bulan Februari akhir ya 2 bulan lebih ya. Ini makanya 2 bulan lebih. Secara hitung-hitungan dari klaim pihak Oto seharusnya itu masih di batas aman. Tetapi faktanya olinya sudah kosong. Nah, itu bisa jadi sebenarnya banyak sekali faktor yang membuat hal tersebut bisa terjadi. Untuk bulan Maret sendiri, Maret April ke sini kita kan sudah jarang jual kapur, jengke ya. Kita itu PP cuman bawa barang. Jadi seminggu itu memang kadang bisa sampai 4 sampai 5 kali seminggu itu ya. Itu kadang bawa barang, kadang enggak. Dan PP ya, 120 kilometeran lah. Totalnya itu sekali jalan ya kali 5-nya udah 500 km. Tapi kan yang kita gunakan itu oli motil ya, oli motil yang semi sintetis. Seharusnya itu kan 4.000 gram, tapi dia masih aman. Nah, kembali berarti ternyata klaim tersebut tidak sepenuhnya bisa dipegang. Jadi saran kita ya kalau kalian mau meskipun kalian memakai oli yang mahal sekali kalian tetap harus prepare ya, harus mengawasi kondisi dari oli tersebut. Apakah masih cukup, apa sudah berkurang, atau sudah menurun kualitas ya, sudah terlalu hitam pekat ya. Nah itu harus diperhatikan. Jadi seminggu sekali harus dicek ya, tutup olinya itu kan dia ada jarum takar ya. Nah jarum takar itu bisa jadi parameter kita untuk memastikan kondisi oli di motor kita. Asumsi kita yang selanjutnya mungkin bisa jadi dari olinya sendiri. Kenapa oli motil yang lebih berkualitas malah bisa habis, sedangkan oli SMP, MP yang kita gunakan sekarang itu malah lebih. Oli yang kita gunakan sekarang kan jenisnya mineral ya. Mineral itu memang untuk motor-motor yang sudah cukup tua dia itu lebih cocok karena ya logikanya aja kalau motor sudah cukup berumur itu kan ada bagian-bagian dari motor yang sudah ada celah, sudah mengalami pengikisan, aus. Ini motor kita udah 9 tahun, udah maju 9 tahun itu cukup tua sih untuk sekelas metik dan sudah sering digunakan jarak jauh. Ini kilometernya aja udah berapa ini? Udah menyentuh 240.000 kilometer. Itu cukup tua dan cukup melelahkan perjalanannya itu ya. Tetapi sebenarnya kita selama 9 tahun itu kalau dalam segi oli dan servis berkala itu sebenarnya alhamdulillah rutin. Meskipun ya kalau bisa dibilang dalam setahun itu harusnya kan rutin itu 3 kali ya. Kalau nggak salah 3 kali atau 4 kali tergantung pemakaian. Kayak kadang mungkin kita selambat-lambatnya 2 kali. Yang pasti tetap ada servisnya, nggak pernah nggak servis sama sekali.
Dan juga apa ya, mungkin dari oli yang kita gunakan sekarang ini, oli yang MP ini, meskipun harganya cuma 25.000 dengan kualitas yang apa ada ya, dia sifatnya apa ya, lebih mengutamakan bukan kualitas sih, lebih mengutamakan harga yang dapat dijangkau oleh konsumen. Jadi sifat oli yang Rasepti ini ya memang sebenarnya kurang apa ya, kurang direkomendasikan sih untuk jangka panjang. Jadi kita aja sampai istilahnya buru-buru ganti oli ini supaya tidak terlalu apa ya, menimbulkan hal-hal yang lebih riskan lagi terhadap motor kita. Karena gua sendiri sadar kalau ini bukan apalagi nih oli MP ini, ya kita waktu itu belinya bukan yang ori sih. Nah, di sini kita juga mau berbagi pengalaman nih, bagaimana kesannya apa ya, ketika menggunakan oli yang bukan original. Ini mungkin bisa dibilang oli KW, oli KW yang kita beli sebenarnya nggak sengaja. Kita waktu itu nyari yang harga murah. Gua kira murahnya itu promo karena waktu itu gue sering belinya di toko Autobit. Autobit, harganya itu ya kalau misalkan waktu itu gue beli 2 bisa dapat 60. Nah, ini gue beli 2 dapat 50 ribuan ya. Gue kira ini lagi promo, ternyata ini produk KW. Bisa bedakannya dari mana? Simpelnya itu kita bisa bedakannya dari pilih apa sih namanya, ada seperti aluminium foil itu ya untuk penutup botolnya. Setelah kita buka tutup botol kan selalu ada aluminium foil seperti segel ya. Nah, kalau yang ori itu aluminium foilnya itu memang ori dari pabrikan tersebut. Kadang suka ada mereknya, aluminium foilnya itu tertera mereknya itu entah apa itu Motil atau Hondi ataupun apa ya. Nah, kalau ini yang kita gunakan oli kemarin itu segelnya itu, segel silingnya itu, dia itu tasnya itu seperti kardus, bawahnya aluminium foil, cuman aluminium foilnya itu yang tipis ya. Aluminium foil yang tipis yang dia nggak bisa nempel kalau nggak pakai kardus tersebut untuk dipanasin. Jadi kalau dia dipanasin, aluminium foilnya itu nggak bakal nempel, yang ada malah meleleh. Nah, dari situ kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini bukan barang ori. Tetapi ya secara fungsi sih memang cukup lah untuk keadaan darurat daripada pakai minyak goreng kan. Nah, secara fungsi cukup, hanya saja ya memang tidak nyaman sih menurut kita karena mesin jadi berisik. Ya kita gunakan ide oli, mesin jadi berisik ya ketika di warem ya, di warem